Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta Madrasah Sirah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada bagian akhir dari materi Baiat Aqabah. Apa dampak dari Baiat Aqabah pertama? Pertama, yang paling jelas kita harus ketahui, Baiat Aqabah pertama atau yang membedakan Baiat Aqabah pertama dengan kedua itu satu poin, yaitu komitmen untuk berjihad, membela agama Allah. Artinya berjihad ini bukan sekedar mempertahankan, tapi juga menyerang, gitu ya. Karena memang jihad mengandung dua pemaknaan ini. Tanpa itu, maka Baiat Aqabah pertama itu juga dikenal dengan istilah Baiat An-Nisa. Istilah ini diungkapkan oleh Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu, yang juga merupakan salah satu tokoh Madinah yang ikut dalam Baiat Aqabah pertama. Jadi Baiat Aqabah pertama itu secara istilah juga disebut Baiat An-Nisa. Bukan berarti pada masa Baiat Aqabah itu dilaksanakan, itu ada wanita yang hadir, bukan. Tapi ini berdasarkan pelaksanaan baiat yang terjadi dalam sejarah Islam di masa Rasulullah SAW. Kan ada pembaiatan khusus yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada kaum perempuan. Ya tentu setelah ini, setelah di Madinah bahkan, gitu ya. Di antaranya ketika atau setelah perjanjian Hudaybiyah, kaum wanita yang bergabung ke Madinah itu dibaiat. Nah, dengan baiat yang khas atau khusus untuk perempuan, gitu ya, yang tentu saja berbeda dengan kaum laki-laki, gitu. Nah, artinya ada poin yang membedakan. Begitu juga baiat yang dilakukan Rasulullah SAW kepada kaum wanita setelah Fatu Makkah. Nah, intinya isinya komitmen kepada seluruh ajaran Islam selain kewajiban berperang, kan itu. Nah, makanya baiat yang tanpa kewajiban berperang itulah Baiat An-Nisa. Karena itu pula, gitu, karena alasan itu pula, maka Baiat Aqabah yang pertama itu yang terjadi pertama kali, gitu, justru disebut juga dengan Baiatun Nisa. Bukan karena ada wanita, tapi karena kontennya, isinya, gitu lah. Sama dengan baiat yang dilakukan kepada kaum wanita, yaitu tanpa komitmen kewajiban perang, kan itu ya. Nah, setelah pelaksanaan Baiat Aqabah pertama, yang sekali lagi intinya komitmen kepada seluruh ajaran Islam tanpa kewajiban berperang, karena memang belum disyariatkan juga, kan gitu. Tapi tentu saja belum juga diantisipasi ke sana, gitu ya. Nanti di Baiat Aqabah kedua sudah ada antisipasi ke sana, tinggal nunggu kapan diizinkan, kan gitu. Nah, setelah itu tokoh-tokoh muda Madinah atau Yathrib yang terdiri dari Aus dan Khazraj kembali ke Madinah. Kembali ke Madinah setelah menyampaikan komitmen membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk berkomitmen kepada Islam dan menyebarkan Islam. Untuk mencapai goal yang memang ditargetkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menyiapkan Madinah sebagai substitusi ataupun alternatif, sebagai alternatif pusat dakwah menggantikan Mekah. Nah, maka otomatis mereka kemudian sepulangnya dari pelaksanaan Baiat Aqabah di Mina ini, mereka langsung aktif berdakwah. Nah, cuma bedanya tampaknya Rasulullah SAW ingin mencapai beberapa hal, target, terutama masalah pencepatan. Bagaimana proses penyebaran dakwah di Madinah itu berjalan lebih cepat.
ada akselerasi. Yang kedua, tentu saja Rasulullah SAW membutuhkan semacam formalitas, gitu ya. Artinya ada semacam perwakilan formal dari Rasulullah SAW untuk mempercepat uh, proses penyebaran dakwah di Madinah. Orang Madinah tidak lagi melihat dakwah ini sebagai aktivitas individu orang-orang yang sudah masuk Islam, tapi memang ada keterwakilan Rasulullah SAW di situ melalui duta Rasulullah SAW yang diutus untuk urusan ini secara khusus, yaitu Mus'ab bin Umair. Jadi ini untuk pertama kalinya Rasulullah SAW mengangkat dan mengutus seorang duta yang secara resmi mewakili kepentingan beliau ke Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair. Jadi wakil Mus'ab bin Umair ini, wakil. Sehingga orang Madinah merasa ketika mereka masuk Islam, apalagi melalui Mus'ab bin Umair, itu bukan sekedar secara pribadi mereka menjadi muslim, tapi mereka tahu bahwa secara otomatis terhubung sebuah komitmen dengan pusat dakwah, ya, dengan sumber dakwah, yaitu Rasulullah SAW melalui Mus'ab bin Umair yang diangkat Rasulullah SAW sebagai dutanya. Nah, itu ya. Nah, bagaimana Mus'ab bin Umair melakukan aktivitas di Madinah? Pertama, tentu saja Mus'ab bin Umair tidak datang sendirian, dalam arti kemudian membuat rumah, kalau sekarang membuat kedutaan sendiri, enggak seperti itu. Mus'ab bin Umair otomatis bergabung dengan 12 orang ini sebagai pelopor dakwah di Madinah. Selama berada di Madinah, Mus'ab bin Umair tinggal di rumah As'ad bin Zurarah Abu Umamah. Nama ini makanya sangat penting dalam perkembangan dakwah di Madinah, apalagi di fase awalnya. Sangat-sangat penting. As'ad bin Zurarah dari Bani Malik bin Najjar. Bani Najjar itu punya latar belakang kedekatan secara kekeluargaan dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW juga masih ada keturunan Bani Najjar. Nenek Rasulullah SAW atau buyut Rasulullah SAW, ibunya Abdul Muttalib yang bernama Salma, itu berasal dari Bani Najjar ini, dari Madinah, dari Yathrib. Nah, sehingga kemudian dari sisi ini jelaslah mau tidak mau ada hubungan secara kekeluargaan gitu, As'ad bin Zurarah dengan Rasulullah SAW. Sehingga selain sosok As'ad bin Zurarah sendiri sebagai tokoh yang luar biasa, gitu, juga hubungan emosional sebagai keluarga dengan Rasulullah yang mendorong dia untuk kemudian menjadi, katakanlah, orang nomor satu yang paling berpengaruh dalam perkembangan dakwah di Madinah di fase awal. Nah, saya katakan tadi bahwa As'ad bin Zurarah itu orang pertama yang melaksanakan sholat Jum'ah bagi kaum muslimin sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah. Ini adalah kesaksian dari Ka'ab bin Malik. Ya, Ka'ab bin Malik salah satu di antara nuqaba nanti yang dipilih oleh Rasulullah SAW setelah Baiat Aqabah kedua. Nah, terus dari rumah As'ad bin Zurarah inilah, atau bersama As'ad bin Zurarah, Mus'ab bin Umair melakukan aktivitasnya, dakwahnya. Ya, memang kemudian kita tahu bahwa di antara semua kelompok Ansar, kelompok Bani Najjar itu kelompok yang bisa dikatakan paling penting dan paling kuat gitu ya, keislamannya gitu. Ya memang dari banyak faktor tadi, kedekatan langsung dengan Rasulullah SAW sebagai keluarga, kemudian ada sosok As'ad bin Zurarah yang sangat berpengaruh di situ, dan kemudian Mus'ab bin Umair juga tinggalnya di situ. Nah, maka kita kenal nama-nama besar seperti Anas bin Malik dengan ibunya, yaitu Ummu Sulaim, kemudian Abu Talha, Hasan bin Sabit, kemudian bahkan Ubadah bin Samit, dan itu semua Bani Najjar. Zaid bin Sabit, gitu. Mu'adz bin Jabal, itu semuanya Bani Najjar.
gitu ya. Nah, Mus'ab bin Umair menyebarkan dakwah dengan beraktivitas sebagai guru. Ini menarik. Kalau kita analisa target besar atau target akhir gitu ya, yang konkret gitu dari Mus'ab bin Umair, tentu selain dakwah menyebarkan Islam itu pasti gitu ya. Yang spesifik maksudnya, yang spesifik itu kan target politik. Bagaimana menyiapkan Madinah agar mau menerima Islam sekaligus menjadi pembela Islam, mau berkorban untuk membela dan menegakkan Islam melawan musuh-musuhnya. Mengubah keyakinan dari musyrik jadi muslim saja ini persoalan besar. Apalagi kemudian dengan mengubah keyakinan dari musyrik menjadi bertauhid dan menjadi muslim, itu secara otomatis mengorbankan segala yang dimiliki untuk membela Islam. Itu target berat. Itu target politik. Nah, yang menarik dengan secara spesifik targetnya adalah politik, tapi aktivitas Mus'ab bin Umair di Madinah itu adalah pendidikan. Mus'ab berperan sebagai guru mengajar. Dalam keterangan Ibnu Ishaq jelas. Jadi bukan sekedar mengajar dalam arti baca, tulis atau membaca Al-Quran, tapi sampai mengajarkannya isinya, menjelaskan ajaran Islam secara umum. Jadi aktivitasnya pendidikan. Jadi secara spesifik targetnya politik, tapi aktivitasnya pendidikan. Wah, ini inspirasi yang sangat luar biasa. Makanya Mus'ab bin Umair itu di Madinah dikenal dengan nama Muqri. Atau dengan sebutan Muqri. Muqri itu artinya guru. Memang dari kata qara'a atau aqra'a yuqri'u. Itu bukan sekadar membacakan Al-Quran, tapi guru. Nah, aktivitas Mus'ab ini selama 1 tahun menuai hasil yang sangat gemilang. Islam benar-benar bisa menyebar semakin luas di Madinah. Dan bahkan sampai mempengaruhi tokoh-tokoh penting di Madinah yang sebelumnya belum masuk Islam. Yang paling banyak diriwayatkan dalam buku-buku sirah itu kisah 2 sosok yang sangat berpengaruh di kelompok Aus, bahkan di intinya kelompok Aus, yaitu Bani Abdul Ashhal. Ada nama Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'adz. 2 tokoh ini ketika masuk Islam itu menyebabkan satu keluarga besar gitu ya, satu suku masuk Islam. Sa'ad bin Mu'adz itu ketika masuk Islam dan dia kembali ke kaumnya, dan itu hanya perlu 1 majelis saja, 1 kali majelis, bermajelis dengan Mus'ab bin Umair. Dia berkata kepada kaumnya, kalian anggap aku sebagai apa selama ini? Anta sayyiduna. Engkau pemimpin kami. Engkau orang yang kami taati. Engkau. Saat itu Sa'ad bin Mu'adz usianya sekitar 30-an tahun saja. Di awal 30-an tahun, 32, 33. Tapi memang tokoh besar. Terus kata Sa'ad bin Mu'adz, semua yang kalian katakan tentang diriku, kuanggap tidak ada artinya. Itulah. Kuanggap omong kosong, nonsense. Sampai kalian masuk Islam. Atau kecuali kalian masuk Islam saat ini juga. Bayangkan sebelum matahari terbenam di hari itu, semua anggota Bani Abdul Ashhal masuk Islam kecuali 1 orang. Ini untuk menjelaskan bobot dari sosok Sa'ad bin Mu'adz yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Masuk Islam setelah duduk bersama dalam 1 kali majelis. Ini menjelaskan kepada kita semua tentang kepiawaian, keandalan
Mus'ab bin Umair mendalam mengkomunikasikan dan menyampaikan ajaran Islam. Mus'ab bin Umair tuh ketika dipilih oleh Rasulullah SAW, ditunjuk Rasulullah sebagai duta, usianya baru 20-an tahun. Usianya 20-an tahun. Masih sangat muda. Tapi Rasulullah SAW memberi kepercayaan yang sangat tinggi dengan target yang sangat-sangat tinggi. Target ini kan tinggi sekali. Mencari alternatif pusat dakwah untuk memindahkan pusat dakwah dari Mekah ke Madinah, ke sana, ke Madinah. Jadi Rasulullah SAW tidak mengutus orang sekelas Abu Bakar lah, atau enggak, Mus'ab bin Umair. Karena Rasulullah yakin dengan kapasitas Mus'ab bin Umair dan Mus'ab mampu. Jadi Mus'ab itu seorang jelas bisa digambarkan sangat cerdas. Bagaimana tidak? Dalam satu kali bermajelis itu bisa memuaskan ya secara argumentasi gitu. Sosok sehebat Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'adz untuk menerima Islam saat itu juga. Dan bukan hanya mereka, ada juga yang lain-lain. Ya. Yang penting kemudian keterangannya begini secara umum, secara general. Bahwa melalui upaya Mus'ab bin Umair selama 1 tahun itu, di setiap rumah bukan lagi pemukiman. Kalau pemukiman kan komplek. Di setiap rumah di Madinah itu setidaknya ada 1 orang yang masuk Islam. Ini perkembangan yang sangat dahsyat. Kalau tahun sebelumnya di setiap pemukiman sudah ada yang masuk Islam, sekarang di setiap rumah. Jadi tidak ada satu keluarga ya, yang sepenuhnya kafir dan menolak Islam. Selalu ada paling tidak 1 orang yang sudah masuk Islam. Hasilnya dalam 1 tahun, nah, ini kalau kita istilahkan sekarang dengan timeline ya, dari Baiat Aqabah pertama ke Baiat Aqabah kedua kan 1 tahun. Dari musim haji ke musim haji, dari Zulhijjah ke Zulhijjah, Zulhijjah tahun 12 ke Zulhijjah tahun 13. Dalam 1 tahun, Mus'ab bin Umair berhasil kemudian menarik 70 tokoh Madinah untuk berangkat ke Mekah dan mengadakan pembaiatan kepada Rasulullah SAW yang dikenal dengan istilah Baiat Aqabah kedua. Yang secara langsung Baiat Aqabah kedua merupakan kunci sukses hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah baru dimulai setelah ada Baiat Aqabah. Artinya ini merupakan pijakan dasar gitu ya. Dari pelaksanaan hijrah ke Madinah itu Baiat Aqabah ini tidak bisa dipisahkan. Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah itu karena sudah ada komitmen yang tertuang dalam perjanjian dengan 70 tokoh Madinah bahwa kaum muslimin yang hijrah ke Madinah akan mendapatkan perlindungan, akan mendapatkan suaka, kepastian, kenyamanan dan seterusnya lah dalam batas kemampuan Madinah tentu saja. Totalitas yang jelas, totalitas perlindungan, keamanan, dan mereka siap untuk membela Rasulullah SAW kapanpun dan dalam keadaan apapun. Jadi ini bobot Baiat Aqabah kedua. Ya memang Baiat Aqabah kedua itu terlaksana karena ada latar belakangnya, yaitu Baiat Aqabah pertama. Prosesnya begitu. Jadi ini memang rangkaian gitu ya. Tapi secara langsung Baiat Aqabah kedua itu adalah pijakan gitu ya, atau menjadi landasan hukum lah kalau bahasa kita, landasan legal gitu ya. Legal standing ya, dari pelaksanaan hijrah ke Madinah. Nah, itu yang menarik di sini. Nah, Baiat Aqabah kedua juga dilaksanakan di Aqabah Mina pada musim haji tahun 13 kenabian. Itu artinya Mus'ab bin Umair sebelum tiba musim haji sudah kembali ke Mekah, melaporkan kepada Rasulullah SAW perkembangan dakwah di Madinah dan perkembangannya sangat menggembirakan, disusul dengan kehadiran atau bisa lebih kurang bersama dengan kehadiran 70 tokoh laki-laki dan 2 tokoh wanita. Ini juga menarik, ada terselip 2
tokoh wanita yang ikut berbaiat kepada Rasulullah SAW, yaitu Ummu Umarah Nusaybah binti Ka'ab dari Bani Najjar dan Asma binti Amr Ummu Mani' dari Bani Salimah, sama-sama dari Khazraj. Apa yang menarik dari kehadiran dua sosok wanita ini? Kan ini perjanjian, komitmen, gitu ya. Yang di dalamnya termasuk komitmen untuk berjihad, artinya menanggung resiko jihad. Jihad belum diizinkan, tapi dari awal bahwa jihad dengan segala resikonya itu sudah ada dalam pertimbangan, gitu ya, bahwa itu sangat mungkin terjadi, gitu ya. Sangat logis lah. Nah bayangkan ada dua yang hadir. Ada yang dua yang hadir. Walaupun pada dasarnya memang kaum wanita tidak berkewajiban gitu. Tapi dua wanita ini tetap mau hadir. Tidak mau diwakili oleh suaminya ataupun keluarganya. Ingin hadir. Ingat, dan baiat Aqabah itu dilaksanakan di ya hampir tengah malam lah. Artinya bukan dalam keadaan normal. Enggak mungkin keadaan normal. Bahaya kalau keadaan normal. Ya diintai oleh Quraisy kan. Nah, bagaimana mereka datang? Apakah sebagai kafilah atau sebagai rombongan haji dari Madinah yang sifatnya eksklusif karena kaum muslimin? Enggak mungkin itu. Mereka enggak mungkin istilahnya mencirikan gitu, secara khas gitu, berbeda dari yang lain. Jadi mereka itu sebenarnya tetap tergabung dalam rombongan haji orang-orang musyrik Madinah, Yasrib, yang datang ke Mekah. Ya intinya yang dari Aus dengan Aus, yang dari Khazraj dengan Khazraj. Nah tapi di waktu yang sudah diatur, mereka keluar dari tenda, dari kemah masing-masing. Disebutkan keluarnya aja hati-hati banget, yang jelas sudah larut malam, karena supaya tidak ketahuan. Jadi disebutkan yastariqul khuta, gitu ya. Jadi jalannya aja kayak jalan al-qata. Qata itu berarti kayak burung bangau gitu loh. Jalannya kan pelan-pelan supaya tidak terdengar. 1, 2, 3. Enggak mungkin rame-rame burung saling bangunin, bangun. Enggak boleh ketahuan caranya itu. Nah, dalam situasi seperti itu, dengan komitmen seberat itu, ada dua wanita. Makanya kita akan dapati yang paling jelas Nusaybah binti Ka'ab atau Ummu Umarah itu bahkan ada di medan perang kan. Hampir di semua medan perang. Dimulai dari Uhud. Ada di Uhud Nusaybah itu. Nusaybah itu terluka di Uhud. Terluka sekitar 9 luka kalau tidak salah. Bayangkan saja. Dan membunuh beberapa tentara atau prajurit musyrik Quraisy. Betul, Nusaybah tidak terlibat perang dari awal sebagai prajurit. Tapi kan kita tahu di Uhud ada perubahan yang terjadi di gelombang pertama ke gelombang kedua. Di gelombang pertama kaum muslimin bisa mendesak pasukan Quraisy dengan sangat hebat. Tapi di gelombang kedua kaum muslimin yang terdesak. Nah di saat terdesak seperti itulah Nusaybah berubah profesi. Dari tim medis gitu ya, dan logistik kemudian menjadi tentara. Dia disebutkan melemparkan ember dan kemudian mengambil senjata. Dan lalu menyerbu ke medan perang. Ya pertama bahwa baiat Aqabah kedua itu tentu tidak mungkin hilang dari memori dan dari hati seorang Nusaybah gitu ya. Nah, coba kita lihat kutipan dari teks Baiatul Aqabah gitu ya. Ini panjang ini, diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik dan lain-lain gitu ya. Dan Ka'ab bin Malik itu penutur yang sangat baik karena dia seorang sastrawan besar Madinah. Nah, di kitab Sirah Ibn Ishaq atau Ibn Hisham ada keterangan seperti ini. Aku membaiat kalian untuk mempertahankan aku sebagaimana kalian mempertahankan istri-istri dan anak-anak kalian. Itu pernyataan Rasulullah SAW. Ini jelas. Jadi komitmennya bukan sekedar komitmen untuk menjalankan Islam
sepenuhnya, seutuhnya, tapi juga sampai pada tahap berjuang membela Islam, gitu ya. Ini sampai ke level pengorbanan militer ataupun pengorbanan nyawa. Nah, setelah baiat itu terjadi, ada satu persoalan muncul. Apa itu? Bahwa orang-orang Madinah kan punya hubungan dengan Yahudi, bahkan hubungannya sampai pada tahap kontrak perjanjian dan sebagainya di masa jahiliyah. Maka mereka dan itu penting bagi mereka untuk memperkuat posisi mereka selama ini. Nah, orang-orang Ansar ini paham ketika mereka melakukan baiat Aqabah yang kedua ini artinya selama Yahudi nanti menentang Rasulullah SAW, berarti kan Yahudi akan menjadi musuh mereka. Wah, bagaimana ini? Wahai Rasulullah, kami punya ikatan dengan sejumlah pihak di Madinah, maksudnya Yahudi, dan kami tentu harus memutusnya. Iyalah, karena mereka sudah beriman, pihak-pihak ini tidak beriman pada dasarnya. Apakah jika kami telah memutusnya lalu engkau menang dan berkuasa, akankah engkau pulang dan kembali ke kaummu dan meninggalkan kami? Nah, ini pertanyaan yang logis. Engkau kan sekarang bergabung dengan kami karena engkau dimusuhi di Mekah. Kami sendiri juga punya orang-orang yang selama ini pihak-pihak yang berhubungan dengan kami. Kami harus putus karena engkau datang atas dasar komitmen kepadamu. Nah, setelah engkau nanti menang, apakah engkau kemudian akan meninggalkan kami? Wah, dan setelah itu lah kami dengan segala perubahan yang terjadi, wah, ini beresiko betul. Rasulullah menjawab, tidak, darahmu adalah darahku, ad-damu bid-dam, al-hadam bil-hadam, kehancuranmu adalah kehancuranku, aku bagian dari kalian dan kalian bagian dariku. Aku akan memerangi pihak yang memerangi kalian dan berdamai dengan pihak yang berdamai dengan kalian. Ini adalah komitmen Rasulullah SAW kepada Ansar. Apa dampak dari baiat Aqabah kedua? Ya. Baiat Aqabah kedua, pertama adalah pengembangan dari baiat Aqabah pertama, yaitu kesiapan Madinah untuk menerima kehadiran Rasulullah SAW, menampung Rasulullah sekaligus membela dari musuh-musuhnya dengan resiko tertinggi, yaitu mengorbankan harta dan nyawa. Kesiapan membela Rasulullah SAW muncul sebagai inisiatif Madinah sebenarnya. Ya. Artinya mereka tidak dari awal katakanlah terikat dengan itu, ikatan nanti setelah baiat itu. Tapi inisiatifnya dari mana? Ini siapa yang menginisiasi? Madinah sendiri. Gitu loh. Madinah paham kok konsekuensi dari masuk Islam itu adalah ini, dan mereka siap untuk itu. Ya. Jadi dari satu sisi ini adalah inisiatif orang-orang Madinah, tapi sekaligus sesuai dengan rancangan strategi dakwah Rasulullah SAW. Nah, dan Madinah sangat paham dan siap menanggung konsekuensi baiat Aqabah kedua, yaitu Madinah menjadi sasaran tembak seluruh kabilah Arab dan bermusuhan dengan mereka. Faham betul dengan itu. Itulah. Jadi ini menunjukkan level dari Madinah. Mereka sampai pada tahap ngerti kok bahwa dengan baiat Aqabah kedua ini mereka harus siap melayani bahkan menghadapi ancaman dari seluruh kabilah Arab yang musyrik, yang intinya melawan atau memusuhi Rasulullah dan dakwah Islam. Nah, demikian proses terjadinya baiat Aqabah, yang dengan semua ini dan komitmen inilah, maka ini adalah legal standing gitu ya, bagi pelaksanaan hijrah yang kemudian dilaksanakan oleh kaum muslimin dan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Wallahu ta'ala alam.